teman-teman, perkenalkan nama saya Nastaufika Firdausi dengan NIM 19010261117. Di sini saya akan memberikan sedikit pidato yang berjudul Dilematika Pendidikan Daring versus Luring di Masa Pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi para hadirin yang terhormat, Bapak Adeni selaku dosen pengampu mata kuliah retorika serta teman-temanku semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan ihsan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Meski hanya dapat bertemu secara virtual, semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam beraktivitas. Kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat dinanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbicara tentang dilematika pendidikan daring versus luring di masa pandemi. Mengapa hal ini menarik untuk saya bahas? Karena banyak sekali hal-hal yang sudah kita lewati selama masa pandemi ini. Salah satunya yaitu belajar online. Menurut saya sendiri, kondisi seperti ini justru memunculkan banyak problem baru bagi kita semua, seperti dari segi kesehatan, ekonomi, dan juga keamanan. Sejak diumumkannya pada tanggal 24 Maret 2020 silam, melalui surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, secara serentak sistem pembelajaran diganti menjadi daring. Hal ini memang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun ternyata rupanya sistem daring ini tidak memuaskan bagi sebagian kalangan masyarakat. Seperti pernyataan yang saya ungkapkan di awal tadi, banyak sekali muncul problem baru seperti dari segi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Adanya suatu tatanan atau sistem yang baru ini memunculkan kasus-kasus kriminalitas. Seperti contoh kasus seorang bapak yang terpaksa mencuri handphone demi anaknya agar bisa mengikuti sekolah melalui virtual ini. Selain itu, problem lain datang dari segi kesehatan. Banyak sekali orang-orang yang mengeluhkan kondisi mereka saat belajar secara virtual ini. Seperti frekuensi penggunaan gadget dan komputer yang secara berlebih membuat mata kita merasa lelah. Belum lagi problematika mahasiswa yang terhalang sinyal saat perkuliahan berlangsung. Apalagi ketika beberapa dosen tidak dapat menoleransi alasan-alasan tersebut. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mengalami hal semacam itu ya. Nah, berkaca dari masalah ini, saya teringat berita seorang mahasiswa yang tewas karena terjatuh dari menara masjid demi mencari sinyal saat mengumpulkan tugas kuliah. Lihat bagaimana perjuangannya yang menantang maut itu, mari kita doakan semoga almarhum masuk ke dalam surga. Karena menurut saya ini sebagai mati syahid, melihat kondisinya yang memang sedang berjihad menuntut ilmu. Hal ini sebagaimana potongan hadis riwayat Ahmad Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap mereka karena ridho terhadap orang yang mencari ilmu. Nah, itulah tadi beberapa kasus-kasus yang pernah terjadi selama kita belajar secara daring. Teman-temanku sekalian, tak terasa bulan demi bulan berlalu begitu cepat, hingga kita hendak tiba di penghujung tahun. Tentunya kita sudah sangat rindu untuk belajar secara tatap muka, bertemu dengan orang-orang sekitar, atau mungkin ada yang sudah kangen nih dengan suasana kampus dan sekolah kita masing-masing. Teman-teman sekalian, saya sempat membaca di media online bahwa mulai Januari 2021 kita sudah bisa kembali bertatap muka untuk belajar. Nadiem Makarim pun sudah
bijak dalam menerapkan protokol kesehatan yang jelas. Tidak lagi berdasarkan zona merah, hijau, ataupun kuning. Tapi lagi-lagi hal ini rupanya belum memuaskan di mata sebagian masyarakat. Banyak komentar-komentar pedas netizen dengan segala kekhawatirannya, karena memang pandemi ini belum sepenuhnya berakhir. Kondisi yang serba salah seperti ini tentu membuat kita semakin dilema. Dari meresahkan, luring pun mengkhawatirkan. Lalu bagaimana sih solusi dari permasalahan semua ini? Ya benar, hal yang pertama yang harus kita lakukan tentu kita harus memperbaiki masalah utamanya terlebih dahulu, yakni fokus pada pengentasan virus COVID-19 itu sendiri. Nah, alhamdulillah kabar baiknya bagi kita semua bahwa vaksin COVID-19 sudah mulai didistribusikan secara gratis kepada masyarakat atas subsidi dari pemerintah. Apabila kondisi kesehatan masyarakat sudah mulai membaik, mungkin kita bisa menerapkan pembelajaran dengan sistem kombinasi. Misalnya, seminggu offline dan seminggu online, begitu seterusnya. Tentu dengan kapasitas per kelasnya diisi 50% dari jumlah siswa di kelas. Tentu hal ini juga dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan adanya sistem kombinasi ini, mungkin akan mengurangi rasa bosan para siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Dan tentunya kesehatan baik psikis maupun kesehatan fisik kita juga akan semakin membaik. Namun, terlepas dari sistem daring ataupun luring, sejatinya kita tetaplah mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Hal ini sebagaimana makna tersirat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bahwasanya yang utama kita diperintahkan untuk membaca, bukan perintah sholat, puasa, zakat, ataupun naik haji. Ini menunjukkan bahwa kita sebelum beribadah dan beramal, maka wajib berilmu. Maka dari itu teman-temanku sekalian, hendaknya kita tetaplah mempunyai semangat dalam menuntut ilmu. Meski keadaan pandemi ini membuat kita semua dilema dengan adanya pro dan kontra dalam sistem pembelajaran yang demikian. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua menjadi penuntut ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terakhir saya ingin memberikan sedikit pantun nih. Bang Mamat guling-guling, Bang Fajar kesandung batu. Biar kata daring ataupun luring, semangat belajar tetap nomor 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.